صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Jakarta, Bapak Sumardi SPD. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru beserta karyawan SMA Islam 1 Surakarta. Dan juga siswa-siswi kelas 10, 11, 12 SMA Islam 1 Surakarta yang kami banggakan. Marilah yang pertama kita selalu menjadikan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Selasa 19 Oktober 2021, kita semua masih diberikan nikmat nikmat iman dan nikmat Islam. Terbukti pada pagi hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan kajian virtual dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam 12 Rabiul Awal 1449, yang nantinya akan dibersamai beliau Ustadz Anwar Ihsanuddin, sarjana pendidikan. Beliau adalah penulis metode membaca Al-Quran An-Naba. Nanti tepatnya di pukul 8.30. Kemudian selalu kita aturkan salam serta salawat pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'un, serta para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, dan termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kajian secara virtual ya, lewat Zoom. Ini lumayan banyak yang ikut. Jadi semoga bisa mengikuti dengan baik dan bisa mengambil ilmu yang disampaikan dari pembicara pada pagi hari ini. Untuk kegiatan susunan acara akan kami bacakan. Yang pertama yaitu info persekolahan yang nanti akan disampaikan beliau Bapak Sumardi selaku Kepala SMA Islam 1 Surakarta. Kemudian acara berikutnya yaitu tausiah inti yang akan disampaikan beliau Ustadz Anwar Ihsanuddin, sarjana pendidikan. Yang terakhir penutup dan lain-lain. Untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di acara yang pertama, yaitu info persekolahan SMA Islam 1 Surakarta yang akan disampaikan beliau Bapak Sumardi SPD. Kami persilakan. Dan siswa siswi mendengarkan dengan seksama. Suara saya bisa tes. Halo, bisa. Pak Mardi. Suaranya belum terdengar. Belum bersuara, Pak. Pak Mardi, suaranya belum. Bilangnya. Halo, bisa dengar nggak? Halo, Oh, sakit. halo, tes. Halo, tes. Halo, bisa dengar ya? Saya bergelombang, Pak. Bergelombang, Pak. Mungkin keseruan apa cedak TV gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru dan juga anak-anak sekalian yang saya hormati, khususnya kepada Ustadz Anwar, Mukarram, panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bertemu bersilaturahim, tapi oleh pemerintah diundur ya, untuk libur nasionalnya diundur besok pagi, sehingga hari ini tetap hari masuk seperti biasa, sambil memanfaatkan kuota bantuan dari pemerintah ya, kita gunakan sesekali untuk Zoom seperti pagi hari ini. Dan mestinya Bapak Ibu dan juga anak sekalian, setiap jam pertama ya dimohon nanti bisa mengadakan Zoom seperti kali ini ya, untuk kegiatan tadarus dan juga untuk kegiatan pembinaan ya, tausiah atau monggo apapun bentuknya,
kita manfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada kita semua. Kemudian pada kesempatan pagi hari ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Untuk yang pertama, bahwa hari ini kegiatan kita adalah pembinaan, ya, pengajian yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Anwar Ehsanuddin. Beliau adalah praktisi pendidikan yang juga menulis buku metode membaca Al-Quran An-Naba, ya, nanti biar kenalan lebih rinci, ya, lebih detailnya dari Ustadz sendiri. Kemudian untuk Bapak Ibu Guru, nanti selain jam ini kita mengadakan pembinaan pengajian, nanti jam 1 Bapak Ibu Guru juga diharuskan untuk bisa mengikuti sosialisasi media pembelajaran, ya. Nanti akan ada sosialisasi media pembelajaran. Nanti kalau cocok, kalau bisa kita gunakan, ya kita gunakan seterusnya. Ya, kemarin juga sudah ada apa itu tentang Suaranya enggak dengar, Pak. Nggak dengar, Pak Aris. Jadi ini Pak Mardi, kurang sinyalnya mungkin ya. Diri, ya. Lagi kan di jalan 22 itu adalah pembagian nilai mid semester atau PTS, ya. Untuk syarat mengambil nilai itu anak-anak harus sudah mengambil undangan, ya. Besok pagi itu libur, ya, kesempatan Kamis, ya, Kamis anak-anak harus sudah mengambil undangan. Syaratnya sudah lunas administrasi, ya. Nah, bagi anak-anak yang belum lunas administrasi, yang belum bisa melunasi, nanti orang tuanya bisa datang ke sekolahan, ya, menemui wali kelas, ya, untuk menulis surat kesanggupan, ya, untuk menulis surat kesanggupan kapan bisa melunasi, ya. Jadi diusahakan nanti anak-anak bisa mengambil undangan semuanya sehingga nanti Jumat itu bisa mengambil nilai semesteran, ya, itu. Kemudian untuk berikutnya, ya, nanti yang sudah mengambil di Jumat tanggal 22, ya, jam 8, ya, jam 8 sampai jam 11, ya, jam 11 tepat nanti kita tutup, ya, kita tutup karena untuk persiapan Jumatan. Kali ini masih kelas 10 dan kelas 12 IPA. Ya, nanti akan berjalan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu, nanti akan ganti kelas 12
semuanya ya, kelas 12 IPA dan kelas 12 IPS nanti semuanya itu setelah 2 minggu ke depan ya, setelah 2 minggu ke depan nanti akan ganti kelas 12 ini kembali ke kelas 11 lagi ya. Ini kelas 11 lagi 2 minggu lagi, jadi nanti kita sementara ini kita putuskan pergantiannya setiap 2 minggu ya, karena kemampuan kelas kita dan yang diizinkan dari dinas itu baru 30%. Ya itu. Dan sekalian, Bapak Ibu guru yang saya hormati, untuk berikutnya nanti pada bulan November akhir ya, itu sudah akan kita laksanakan pas penilaian akhir semester. Untuk itu ya, Bapak Ibu guru monggo persiapan untuk membuat soal, dan juga anak-anak untuk bisa mengikuti pas penilaian akhir semester, kalian juga harus sudah lunas administrasi sampai bulan November. Ya, bulan November harus sudah lunas. Dan bagi anak yang belum lunas, nanti segera diurus ke sekolahan ya. Bapak Ibumu bisa ketemu wali kelas, ya nanti menyampaikan kalau belum bisa melunasi, ya alasannya apa. Ya, kemudian nanti kita beri nomor supaya bisa ikut tes dulu ya. Yang penting anak-anak nanti bisa mendapatkan nomor, kemudian bisa mengikuti tes, jangan seperti kemarin ya. Untuk besok kalau yang belum mendapat nomor belum bisa ikut tes penilaian akhir semester. Ya, nanti apakah pakai Kuiper atau pakai yang lainnya nanti menyusul. Yang jelas kemungkinan besar nanti masih online ya, belum offline untuk semesteran ini. Jadi sekali lagi ya, bagi anak-anak yang ada keterlambatan administratif supaya segera dilunasi. Untuk pembagian rapor nanti paling enggak sudah sampai bulan Oktober itu harus sudah lunas. Untuk penilaian akhir semester untuk bisa ikut nanti sampai bulan November. Ya, belum bisa melunasi, tolong anak-anak ya kooperatif ya, Bapak Ibumu segera datang ke sekolah menemui wali kelas ya, menyatakan belum mampu, dan nanti akan diberi nomor ya, dan termasuk raportnya akan dibagi dulu kalau memang belum bisa melunasi aktivitas. Kemudian anak yang kira-kira ada hambatan apa itu PJJ ya, baik itu tes atau pembelajaran, tolong untuk segera ke sekolahan ya, mungkin hasilnya kurang support atau kuotanya mungkin habis ya, belum dapat bantuan dari pemerintah ya, tolong anak-anak bisa ke sekolahan nanti menggunakan lab digunakan untuk anak-anak yang apa itu yang kan ada hambatan dalam hal dan khususnya alat ya, baik itu HP-nya ataupun kuotanya ya. Ini mohon nanti bisa ke sekolah, jangan sampai tidak ikut, karena yang tidak ikut PJJ nanti dianggap bolos ya. Sedangkan nanti untuk perhitungan kenaikan itu tidak boleh 10% ya, anak-anak tidak masuk sekolah baik tanpa izin maupun dengan izin ya, jangan sampai lebih dari 10%. Mungkin ini hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan selamat nanti mengikuti apa yang disampaikan Ustadz Anwar Ihsanuddin. Monggo nanti sekitar 45 menit ya bisa menyampaikan tausiah kepada kita semua. Ilmunya nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini aja yang bisa kita sampaikan. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Bapak Sunardi terkait info persekolahan yang telah disampaikan. Selanjutnya yaitu kajian pada pagi hari ini, yaitu acara inti dari kajian virtual dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah.
sampun rawuh ya, beliau Ustadz Anwar Ihsanuddin. Beliau seorang penulis metode membaca Al-Quran An-Naba. Ya, nanti secara detailnya akan disampaikan beliau dalam kajian pada pagi hari ini. Nanti semisal ada tanya jawab kepada beliau Bapak Anwar Ihsanuddin SPD, jadi monggo bisa disampaikan baik dari siswa maupun dari Bapak dan Ibu guru serta karyawan. Langsung saja untuk acara yang kedua, acara inti yaitu kajian virtual Maulid Nabi Muhammad SAW akan disampaikan beliau Bapak Anwar Ihsanuddin, Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Monggo Bapak. Baik, suara saya bisa didengar nih? Alhamdulillah, sampai bisa. Sudah. Bisa dimulai ya? Bisa Pak Tat. Ya, monggo Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulahu ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Amma ba'd. Bapak Ibu guru sekalian SMA Islam Surakarta yang saya hormati, wabil khusus kepada Bapak Sumardi selaku Kepala Sekolah, dan juga kepada ikhwan wa akhwat, siswa-siswi, anak-anakku sekalian yang baru bertolabul ilmi di SMA Al-Islam yang berbahagia. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di virtual ini, ya. Mudah-mudahan dengan bertemunya kita lewat Zoom ini bertemu pula hati. Lebih-lebih di hari ini merupakan hari yang sejarah, yaitu hari Maulid Nabi Muhammad SAW, hari kelahiran junjungan kita, teladan kita. Ya. Untuk PPT saya sudah bisa dilihat ya? Sudah Pak, sudah. Hari ini merupakan hari yang luar biasa, yaitu hari yang bersejarah bagi kita. Makanya ya, di kesempatan hari ini kita akan mencoba, kita berusaha untuk mengenal Sang Rasul, junjungan kita. Tentu dengan melewati apa? Sejarah. Karena dengan sejarah ini merupakan penghubung masa kini dengan masa lalu. Dengan ilmu sejarah ini kita akan mengetahui apa saja yang terjadi di masa lalu. Dan sungguh luar biasa, Rasulullah ini merupakan seorang Rasul yang mulia. Ya. Di antara bentuk-bentuk kemuliaannya kita bisa lihat, yang pertama, beliau adalah Nabi yang mulia. Dari nasab yang mulia, tempat yang mulia, di tahun yang mulia, bahkan kalau mau ditambah lagi, di hari yang mulia. Kalau Nabi yang mulia, beliau adalah Nabi yang dijanjikan.
Nabi yang dinanti-nanti oleh umat-umat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, Muhammadur Rasulullah. Ya, Muhammad adalah seorang rasul. Yang mana beliau itu sudah dipisahkan dari masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil. Sudah diceritakan di dalam kitab Taurat dan di dalam juga kitab Injil. Apalagi dalam Al-Quran. Jelas, nanti menjelaskan tentang kemuliaan beliau. Akan ada satu surat, namanya surat Muhammad. Kemudian beliau juga berasal dari nasab yang mulia. Bapaknya jelas, ibunya juga jelas. Kakeknya, mbah-mbahnya itu jelas. Bahkan nasabnya itu sampai Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau pula lahir di tempat yang mulia, yaitu di Mekah Al-Mukarramah. Wahadal baladil amin, tempat yang betul-betul dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga lahir di tahun yang mulia. Apa? Tahun kemenangan. Di mana ketika itu, kalau kita mau melihat sejarah itu, ketika Rasulullah itu lahir ternyata terjadi penyerangan yang namanya ada sebuah pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraham. Ternyata Allah Subhanahu wa taala membuktikan betul-betul yang namanya Mekah ini negeri yang aman. Sehingga Allah mengutus yang namanya burung abal. Ini sehingga Rasulullah ini betul-betul Rasul yang luar biasa. Bahkan dalam kisahnya pula ketika Rasulullah ini lahir ternyata apa? Api biara majusi. Katanya itu api abadi. Ternyata apa? Padam juga. Kapan? Pas ketika Rasulullah. Juga runtuhnya istana Kisra Pars. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa. Makanya ketika kita itu mengkaji tentang Maulid Nabi Muhammad SAW bukan sekedar hanya bernostalgia. Akan tapi bagaimana kita bisa mengambil spirit yang nanti itu bisa menjadi spirit untuk perubahan kita. Di antaranya bisa melihat sebagaimana Rasulullah ini seorang Rasul yang luar biasa. Beliau adalah seorang yang sukses betul di dalam merubah kondisi masyarakat yang mereka itu, kalau dalam Al-Quran itu dikatakan masyarakat yang lafi dolalim mubin, masyarakat yang tersesat, masyarakat yang jahiliyah, masyarakat yang penuh dengan kesyirikan, masyarakat yang mereka itu agaan, mereka suka saling bermusuhan antara satu dengan yang lain. Dan kemaksiatan itu merajalela. Tapi Masya Allah, berkat dakwah Rasulullah, perjuangan Rasulullah, masyarakat yang mereka itu betul-betul dikenal sebagai masyarakat jahiliyah itu bisa berubah menjadi masyarakat yang berperadaban. Apalagi kita kalau di Indonesia itu kan dalam Pancasila itu kan kemanusiaan yang adil dan ternyata adab ini betul-betul merupakan di antara bagian dari Islam. Sehingga dengan Islam ini yang telah disampaikan oleh Rasulullah menjadikan masyarakat ini menjadi masyarakat yang khairukum, masyarakat yang betul-betul jadi masyarakat yang teladan. Ini dengan melalui perbedaan ini kan kita betul-betul mengetahui Rasulullah betul-betul seorang Rasul yang sukses. Bahkan sampai-sampai Mahatma Gandhi, tokoh pergerakan dari India juga takjub dengan Nabi Muhammad. Napoleon Bonaparte itu juga takjub dengan sejarah Nabi Muhammad SAW. Ini bisa kita lihat di dalam sebuah buku Lima Tata'akharal Muslimun wa Lima Tataqaddama Ghairuhum. Kenapa umat Islam ini mengalami kemunduran sementara umat yang lain ini mengalami kemajuan? Ketika melihat sejarah itu ternyata mereka itu meskipun bukan orang Islam mereka takjub.
Bahkan mereka mengidolakan junjungan kita, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana suara saya bisa didengarkan enggak ini? Bisa dengar. Bisa. Bisa, Ya, Pak. saya lanjutkan. Bisa. Kemudian kita bisa melihat pula ya, karena di bulan ini bulan yang mulia pula ya. Di samping kelahiran Nabi Muhammad juga ternyata bulan Oktober merupakan apa? Ada Sumpah Pemuda. Ternyata ketika kita itu melihat ya sejarah Nabi atau sirah Nabi Muhammad SAW, beliau itu juga pernah kecil, pernah remaja, pernah juga muda. Dan beliau ketika masa-masa mudanya itu digunakan dengan sebaik-baik. Jadi ingat ya, sukses itu enggak harus nunggu tua. Ya. Sukses itu enggak harus nunggu tua. Ternyata ketika ya sejak kecil itu sudah berusaha, sudah belajar, mudanya ternyata Rasulullah itu bisa sukses betul. Mari kita bisa melihat ya. Ternyata ya suksesnya Rasulullah ini tidak lepas dari apa? Dari binaan dari sebuah keluarga. Beliau lahir dari seorang ibu yang bernama Aminah. Aminah itu kan bisa memberikan rasa aman. Kemudian ketika beliau lahir itu ternyata apa? Bidannya itu namanya adalah Syifa. Syifa itu kan yang mengobati. Kemudian pula yang merawat sejak kecil itu siapa? Halimah Asadiyah. Halimah itu apa? Halimah itu orang yang lemah lembut. Makanya ketika kita itu dalam mendidik, di dalam apa ya bergaul, hendaklah kita itu betul-betul lemah lembutan itu jadikan apa? Jadikan sebagai pegangan kita. Karena apa? Walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min. Seandainya kita itu bergaul, bermuamalah, mendidik dengan hati yang kasar keras, tentu lam faddu min haulik, tentu mereka akan lari dari. Makanya kalau kita melihat sejarah ini luar biasa. Banyak ya, bro, pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian lagi kita bisa melihat ketika Rasulullah itu kecil itu, Rasulullah itu kan ya, beliau itu meskipun ya beliau itu ikut pamannya, tapi beliau berusaha untuk mandiri. Beliau bekerja apa? Menggembala kambing. Bahkan beliau tidak malu untuk mengatakan dulu aku pernah menggembala kambing. Bahkan beliau pernah bersabda ya, ma ba'asallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Tidaklah ada seorang nabi melainkan mereka itu adalah penggembala kambing. Ternyata kalau kita belajar tentang fikih sirah ya, fikih sirah itu adalah pelajaran apa yang bisa diambil dari sirah itu. Ternyata dengan menggembala kambing itu Rasulullah itu belajar tentang leadership. Leadership itu adalah kepemimpinan. Dengan menggembala kambing itu Rasulullah itu satu punya rasa keberanian saja. Kan ketika kambingnya itu membelot kan segera diingat, segera dilurus. Untuk meluruskan itu butuh keberanian. Kemudian ada lagi apa? Lemah lembutan. Rasulullah itu dengan kambing-kambingnya itu lemah lembut. Ketawaduan. Rendah hati. Beliau bukan orang yang sombong. Bahkan beliau dekat dengan kambing. Dan kasih sayang betul. Ini. Makanya ya, ketika beliau sejak kecil sudah mulai belajar tentang leadership yang luar biasa. Maka ketika besar ya beliau menjadi pemimpin yang besar. Demikian pula ketika beliau mulai tumbuh remaja. Ya, ternyata apa? Di usia 13 tahun. Ya, usia 13 tahun itu beliau sudah diajak oleh pamannya untuk berdagang. Ya, tijarah. Berdagang kemana? Ke Syam. Kalau Syam ini kalau kita ketahui itu Syam ini sekarang ini adalah ya Palestina, Yordania, Lebanon dan Suriah. Jadi Rasulullah itu diajak berdagang kemana? Ke luar negeri. Sejak kecil. Ini luar biasa. Makanya kalau kita itu sejak muda, remaja ini kita terbiasa untuk berusaha. Mudah-mudahan kita nanti di masa mudanya itu betul-betul menjadi orang-orang yang sukses. Jadi ingat tadi, sukses itu tidak harus nunggu tua.
ternyata ya ketika masa mudanya Rasulullah itu beliau orang yang jujur ya, orang yang betul-betul dapat dipercaya. Kan di antara tipe orang yang bisa diajak untuk bekerja itu adalah qawiyul amin. Qawi itu kuat secara fisiknya, amin itulah orang yang bisa dipercaya. Ternyata Rasulullah orang yang qawiyul amin. Maka ketika itu ya, Rasulullah itu ya, diajak oleh Khadijah untuk apa? Menjalankan ya usahanya berdagang ke Syam kembali. Dan ternyata ketika beliau kembali membawa keuntungan yang luar biasa. Dan ketika itu pula ya, Khadijah itu tertarik kepadanya dan ingin menikah dengannya. Dan Rasulullah juga ya, betul-betul ya setuju untuk itu. Sehingga Rasulullah itu menikah di usia muda. Usia berapa? 25 tahun. Ya. 25 tahun Rasulullah sudah menjadi pedagang yang sukses. Ya. Punya harta yang luar biasa. Kemudian beliau menikah dengan Khadijah. Bahkan bayangkan ya, kalau kita lihat di PPT ini ya, beliau itu maharnya saja itu 20 ekor unta. 20 ekor unta. Belum lagi istrinya itu yang kaya raya. Kemudian ada lagi ya, di usia yang ke-35 tahun Rasulullah ini seorang tipe yang betul-betul solutif ya, memberikan solusi ketika di masyarakat itu ada problem besar. Karena ketika itu ada banjir bandang yang sampai-sampai membuat Ka'bah itu rusak. Maka ketika itu mereka itu merenovasi, memperbaiki. Tapi ada satu masalah. Siapa yang berhak untuk menaruh kembali Hajar Aswad? Bahkan ketika itu sampai-sampai mau terjadi yang namanya peperangan. Yang namanya perang itu kan membunuh ataupun dibunuh. Maka ketika itu ternyata Rasulullah itu bisa memberikan solusi, dan solusi itu betul-betul total betul. Rasulullah memberikan solusi apa? Mengambil kain, ya kemudian apa? Hajar Aswad itu ditaruh di tengahnya, kemudian beliau meminta kepada malakul kaum, pembesar-besar kaum tadi untuk mengangkat ya, ujung-ujung kain tadi. Halo? Bisa didengar ya? Bisa. Kita lanjutkan. Jadi Rasulullah itu di usia 35 tahun itu, beliau itu menyelesaikan masalah besar yang dihadapi oleh kaum Quraisy. Maka beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Itu luar biasa. Beliau ya, masa mudanya, masa yang sukses yang luar biasa. Ya, makanya pantaslah kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada pada Rasulullah itu uswatun hasanah. Teladannya. Kalau jenengan seorang guru bisa meneladani Rasulullah karena beliau juga seorang mu'alim, seorang guru, bahkan murid-muridnya luar biasa. Rasulullah bisa merubah orang yang dulunya itu orang yang mereka itu lafi dolalimu, orang yang tersesat, ahli maksiat menjadi ahli taat. Rasulullah. Kalau anak-anak sekalian ya seorang pemuda bisa meneladani Rasulullah. Rasulullah seorang pemuda yang sukses di usia muda. Dengan apa? Berdagang. Kalau jenengan seorang pemimpin bisa meneladani Rasulullah. Karena apa? Ternyata Rasulullah juga seorang pemimpin yang bisa menyelesaikan problem-problem yang dihadapi oleh umatnya. Ini adalah gambaran ya tentang masa muda Rasulullah SAW. Kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya ya, strategi apa yang digunakan Rasulullah itu untuk merubah? Mungkin bisa dilihat ya di situ sebuah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yu'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu. Ialah Allah yang telah mengutus seorang rasul, sebuah kaum yang tidak bisa baca tulis.
Demikian pula Rasulullah tidak bisa baca tulis. Makanya ini bukti pula ya, Al-Quran ini bukan buatannya Nabi Muhammad. Ternyata ya, strategi yang digunakan Rasulullah untuk memperbaiki umat ini apa? Dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Makanya kalau di awal tadi pembawa acara atau moderator yang menyampaikan nama saya Anwar Ehsanuddin, kemudian penulis metode baca Al-Quran. Ini termasuk apa? Inspirasi saya bagaimana untuk memperbaiki umat ternyata dengan Al-Quran. Di antara problem yang kita hadapi banyak mereka tidak bisa membaca. Makanya saya menulis sebuah buku yang namanya Metode Anak. Saya ingin meladan Rasulullah. Jadi pertama ya, yang dilakukan Rasul itu yatlu alaihim ayat. Rasul itu mengajari umatnya itu untuk membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua apa? Wa yuzakkihim. Rasulullah mentazkiyah hati mereka. Menundukkan hawa nafsu mereka. Bagaimana mau taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang ketiga, wa yu'allimuhumul kitab. Rasulullah itu menjelaskan tentang makna Al-Quran itu apa. Kandungannya bagaimana. Kemudian wal hikmah. Kalau al-hikmah inilah cara bagaimana kita mempraktikkan Islam ini. Kalau kita melihat sejarah bisa melihat ya ketika di Madinah ya dulu itu masyarakat yang mereka itu dalam kondisi keadaan. Allah mengingatkan kepada kita ayat ini familiar ya. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Assalamualaikum. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum in kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi masyarakat Madinah itu dulu itu dalam kondisi apa? Keadaan. Makanya Allah mengingatkan, wadhkuru, ingatlah nikmat Allah yang diberikan kepada kalian. Dahulu kalian dalam kondisi keadaan, dalam kondisi permusuhan, dalam kondisi suka berbuat zalim. Akan tapi masa Allah ketika mereka mau menerima Islam, ketika mereka mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka, ya. Allah memberikan nikmat kepada mereka. Fa'alafa baina qulubikum. Allah mengikat hati-hati di antara mereka. Bahkan fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Allah menjadikan kita bersama. Mungkin kalau di sini ya, mungkin secara ya fisik kita belum pernah ketemu. Tapi ingat, meskipun kita itu asal kita berbeda, ada yang sukunya berbeda, ada yang ada suku Madura, ada suku mungkin ya, suku-suku yang lainnya, suku Jawa. Tapi ingat, ya, agama kita sama. Kita ini bersaudara. Ya, maka ya kita itu betul-betul harus ketika bersaudara ya mari betul-betul kita saling bersinergi, membantu antara satu dengan yang lainnya. Karena apa? Dengan begitu akan terjadi perubahan yang luar biasa. Sehingga masyarakat ya, Arab itu ketika itu betul-betul yang dulunya lafi dolalim, mungkin masyarakat yang tersesat sekarang berubah menjadi masyarakat yang khair. Dan saya pengen ingatkan ya, kepada ya, anak-anakku sekalian ya, ini kaitannya dengan masalah pemuda. Ada sebuah ungkapan mahfudzan ya. Subhanul yaum rijalul khair. Pemuda hari ini ya, ingat Mas Mbak sekalian, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Kalianlah agen of change, agen perubahan. Kalau kita pengen mengetahui masa depan sebuah bangsa, sebuah negeri ini, lihatlah generasi muda. Kalau generasi mudanya mereka betul-betul generasi yang cerdas, ya. Generasi yang betul-betul mereka itu ya, beradab, insya Allah negeri itu, bangsa itu akan menjadi bangsa yang besar. Ya. Makanya kalian adalah harapan masa depan. Nah kan masa sekarang ini untuk betul-betul kita itu untuk apa? Ya, belajar. Spirit perubahan di sini ya bisa kita ambil pelajaran, ya, rubah mindset kita, pikiran kita. Karena apa? Ya. Ternyata Rasulullah sendiri ini, ya, beliau itu dulunya ini seorang anak yatim.
seorang anak yatim. Beliau orang yang miskin. Tapi Masya Allah, beliau tidak putus asa. Beliau tetap berusaha. Beliau tetap berusaha. Sehingga Masya Allah ya, ketika beliau berusaha, ternyata beliau ya, di masa mudanya bisa sukses yang luar biasa. Makanya ya, ada 3 rumus yang bisa kita gunakan. Apa itu? 3M. M yang pertama, mari mulai dari diri sendiri. Ibda' binafsi. Kalau kita pengen betul-betul menjadi orang yang mulia, menjadi orang yang sukses, mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Solehkan diri kita. Sadari betul hakikat hidup ini. Bahwasanya hidup ini adalah apa? Ujian. Karena Allah ingin mengetahui apa? Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin mengetahui mana yang terbaik di antara. Jadi apa? Memang hidup ini adalah kompetisi. Stabiul khairat. Makanya mari kita mulai dari diri. Dan yang kedua, M yang kedua adalah mulai dari yang kecil. Biasakan kalau kita untuk bangun pagi. Kemudian apa? Mengaji. Kemudian apa? Belajar. Dan jangan lupa hormati tangga. Hormati ayah ibu kita. Dan hormati pula guru-guru. Karena apa? Dengan jalan ini kita menjaga adab-adab ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita itu ilmu nafi'an, ilmu yang bermanfaat yang akan bisa ya, kita gunakan di masa yang akan. Kemudian yang M yang ketiga adalah mulai sejak sekarang. Jangan ditunda-tunda. Karena apa? Hari itu ada 3, hari kemarin, hari sekarang, dan hari esok. Hari sekarang adalah hari tempat untuk beramal. Makanya ya, mari kita gunakan kesempatan ini untuk betul-betul ya, untuk merubah, apalagi saat ini Maulid Nabi. Mari betul-betul kita belajar untuk merubah diri kita dan menjadi lebih baik. Karena apa? Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum, melainkan mereka mau merubah diri. Ya, jadi ibda, kita berusaha, nanti Allah Subhanahu wa taala yang. Kemudian yang terakhir, ya, ingat latansa. Jangan lupakan doa. Karena doa ini kekuatan yang luar biasa. Doa ini merupakan silahul mukmin. Doa ini merupakan senjatanya orang-orang mukmin. Makanya Rasulullah SAW banyak mengajari kepada kita doa. Yang pertama, ternyata manfaat doa itu bisa yang namanya khusulul matlub, bisa mendatangkan apa-apa yang kita harapkan, apa-apa yang kita cita-citakan. Kalau kita seorang murid pengen masa depannya lebih baik, pengen betul-betul nilainya baik, latansa, jangan lupakan. Seorang guru ketika pengen anak-anaknya menjadi anak-anak didiknya, menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, jangan lupa doa. Karena apa? Dengan doa ini merupakan betul-betul bisa mendatangkan suatu hal yang hal kelihatannya tidak mungkin, tapi bisa menjadi mungkin. Sebagaimana dulu Rasulullah itu ketika tinggal di Mekah itu ada seorang preman namanya Umar bin Khattab. Dia menghadang Islam itu luar biasa, tapi Rasulullah SAW tidak lupa untuk berdoa. Allahumma a'izal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan Umar bin Khattab atau Umar yang satu. Ternyata yang dipilih oleh Allah adalah Umar bin Khattab. Sehingga dengan kekuatan doa ini ternyata bisa mendatangkan suatu apa yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, ternyata dengan doa pula bisa daf'ul makruh, bisa menolak suatu hal yang kita benci, suatu hal yang tidak kita sukai. Ingat, ketika kita ingin meraih cita-cita, tentu ada halangan dan rintangan. Makanya yang bisa menghilangkan halangan dan rintangan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya mari betul-betul kita minta kepada. Kemudian
Yang terakhir, ya, tugas kita adalah berusaha, Allah lah yang menentukan. Mari betul-betul kita bertawakal kepada Allah tanpa meniadakan usaha. Karena apa? Tawakal ini bagian dari iman, sementara usaha ini merupakan dari sunat. Rasulullah ketika beliau menjadi orang yang sukses, ternyata ada hukum kausalitas. Kausalitas adalah hukum sebab akibat. Kenapa Rasulullah itu sukses di usia muda? Ternyata Rasulullah sejak kecil sudah berusaha kepala kambing. Sudah belajar tentang perdagangan. Remajanya, demikian pula beliau berdagang. Di usia mudanya, beliau juga berdagang. Relasinya maka hal yang wajar, yang lumrah ketika beliau sukses di usia muda. Makanya mari, melalui maulid Nabi Muhammad SAW itu, wahai para pemuda, mari betul-betul kita gunakan spirit untuk perubahan dalam diri kita menuju masa depan yang lebih. Sudah jam 9. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini betul-betul mendatangkan sebuah pencerahan kepada kita. Jadi ketika belajar tentang maulid ini bukan sekedar hanya nostalgia. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah. Sebagaimana firman Allah ini sebagai kalimat penutupnya. Akhir surat Yusuf. Laqad kana fi qasasihim. Sungguh di dalam Al-Quran ada kisah-kisah, lebih kisah Nabi Muhammad SAW. Itu ada sebuah pelajaran yang bisa kita jadikan pijakan untuk menyongsong. Makanya mari betul-betul jadikan spirit maulid Nabi ini untuk spirit perubahan menuju yang baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dari saya akhiri wa akhiru dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, persilakan. Moderator mungkin bisa moderatornya. Silakan. Kepada siswa-siswi, mungkin Bapak dan Ibu guru karyawan sama Islam 1 Surakarta, silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa raise hand, nanti akan dijawab secara langsung dari Anwar Ikhwanuddin. Ya, monggo silahkan yang mau bertanya. Malu bertanya saat di jalan gitu ya. Tapi bukan malu-maluin juga. Ya. Sebenarnya tema untuk sejarah ini cukup luas ya, tapi karena keterbatasan waktu, kemudian apa yang saya sampaikan bisa. Kalau ada yang belum paham, silahkan ditanya. Ya. Dari siswa-siswi, dari Bapak dan Ibu guru, adakah kemudian pertanyaan hal yang perlu disampaikan kepada beliau?
Luar biasa sekali ya tema pada pagi hari ini, yaitu Maulid Nabi, Pemuda dan Spirit Perubahan. Mungkin dari kami Pak Anwar ini. Mungkin Kita dari Pak tahu Sugeng untuk atau siswa itu mengalami kondisi yang sangat ekstrim ya selama ini, terdampak pandemi COVID ini. Mungkin dari mereka ada yang merasakan sekolah tidak seperti biasanya. Biasanya mereka bisa diskusi, ngobrol dengan teman-temannya, dan semangatnya itu timbul dari situ sebenarnya, sebelum adanya COVID. Punya inspirasi, kreativitas, dan sebagainya. Nah, karena COVID ini ada yang bisa kreativitasnya naik, ada yang malah turun karena kondisi seperti ini. Nah, itu semangat yang mereka butuhkan untuk saat ini itu mungkin dari Ustadz bisa memberikan tips-tips gitu. Dari tema tadi kan tentang pemuda dan spirit perubahan. Gimana perubahan sekarang luar biasa menekan jiwa maupun ibaratnya sistem rohani siswa itu arah yang ada yang ke arah lebih baik, ada malah yang drop seperti itu. Mungkin bisa menambahkan terkait tema tadi kan luar biasa tadi. Mungkin siswa ingin bertanya itu mungkin malu mungkin seperti itu. Ustaz, mungkin bisa disampaikan. baik, mungkin saya ingin menyampaikan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surat Al-Hadid ya. Mungkin kalau yang bawa Al-Qur'an bisa dibuka. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Surat Al-Hadid ayat yang ke-22, 23. Ini bisa menjadi pembangkit kita, penenang jiwa kita. Ma'asaba min musibatin, tidaklah musibah yang menimpa di muka bumi ini atau menimpa kepada diri kalian itu illa bi kitabim min qabli an nabra'aha, melainkan sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Kemudian apa? Ya. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kalian jangan bersedih terhadap apa yang lepas dari kalian, dan kalian jangan bergembira terhadap apa yang kalian dapatkan. Ingat, semuanya itu ujian. Makanya di dunia ini merupakan tempatnya kita itu untuk tadi berlomba-lomba. Allah pengen mengetahui ayyukum ahsanu amala. Dalam surat Al-Mulk itu, ayat yang kedua. Biasanya kan mudah dihafalkan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi liyabluwakum, Allah itu menguji kita. Dengan tadi ada ya musibah, ada juga nikmat juga. Itu semuanya ujian. Allah pengen mengetahui ayyukum ahsanu amala. Allah pengen mengetahui mana yang paling baik hamba-hambanya. Makanya ketika kita ada ujian ya, pandemi ini ya marilah ya. Potensi apa saja yang kita gunakan ya, yang kita miliki kita gunakan untuk apa? Untuk belajar. Ya. Di antaranya kita memiliki HP. Gunakan HP ini untuk apa? Hal-hal yang bermanfaat. Ya. Hal-hal yang bermanfaat. Jadikan jari-jari kita itu untuk betul-betul bisa jari-jari yang bisa mendatangkan pahala. Ya, jangan sampai jari-jari kita malah mendatangkan apa dosa. Ya, makanya ya ada sebuah peringatan dari Rasulullah SAW itu ihris ala ma yanfa'u wasta'in billah wala ta'sis. Ihris, bersemangatlah. Ya. Bersemangatlah untuk melakukan suatu perkara-perkara yang bermanfaat bagi kalian. Yang bermanfaat bagi kita apa? Kalau seorang pelajar ya belajar. Bersemangatlah untuk belajar. Karena apa? Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dimulai dengan cara apa, bro? Belajar. Ya. Rajin pangkal pandai gitu kan.
Ini betul-betul satu hal yang luar biasa. Semangatlah untuk melakukan suatu perkara-perkara yang bermanfaat bagi kalian. Kemudian apa? Wasta'in billah. Jangan lupa minta pertolongan kepada Allah. Meskipun ya ujian demi ujian datang silih berganti, jangan lupakan Allah. Ingat ya, ista'inu bis-sabri was-sholat. Ya. Ista'inu, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan caranya bagaimana? Yang pertama dengan jalan sabar. Karena apa? Dengan sabar ini nanti kita akan bisa bangkit. Kemudian yang kedua apa? Sholat. Karena apa? Dengan sholat ini kita langsung komunikasi dengan Allah. Kita langsung meminta kepada Allah. Maka Allah akan memberikan nasrullah, kemudahan kepada kita, kekuatan kepada kita. Untuk betul-betul apa? Bangkit dan berubah. Jadi lebih baik. Kemudian yang terakhir, wala ta'jiz. Jangan sampai kita itu merasa lemah. Ingat, apalagi di sini yang saya sampaikan, yang saya ajar lewat Zoom ini adalah guru-guru, ya para siswa-siswi, ya, siswa-siswi SMA Islam ya. Kita ini orang mukmin. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian jangan merasa lemah. Kalian jangan berkecil hati. Wa antumul a'launa. Kalian ini orang-orang yang mulia. Siapa? Orang-orang yang beriman. Ini ya, dengan keimanan ini Masya Allah. Ini akan bisa mendatangkan kekuatan kepada kita untuk betul-betul menjadi orang yang sukses ini buat dunia buat akhirat, sukses di dunia, sukses di akhirat. Ya. Karena iman ini akan membangkitkan kita untuk beramal dan beramal untuk menyiapkan bekal menghadapi hari akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan itu betul bisa memberikan semangat kepada diri kita untuk melakukan hal-hal yang demikian dari saya. Atau kalau yang lainnya ada yang mau bertanya, saya persilakan. Terima kasih. Yang bisa menjadi tambahan penyemangat untuk siswa-siswi maupun Bapak dan Ibu guru, bagaimana menyikapi kondisi saat ini. Kita harus lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi apapun, karena kita tidak tahu umur kita, detik demi waktu kita tidak tahu kapan. Mungkin dari Bapak dan Ibu guru dan siswa ini lumayan masih 14 menit ya Ustaz. Mungkin bisa. Kalau ada yang mau Bisa silahkan, bisa langsung nyalakan mic ya kalau mau bertanya. Siswa-siswi kelas 10, 11, 12. Ini luar biasa yang hadir ini, hanya ini. 70-an. Mungkin Ustaz, Pak Jiran kan sebagai penulis apa tadi? Metode tadi ya. Okay. Mungkin bisa di tentang apa sih sebenarnya anak-anak mungkin biar lebih gitu ya. Gitu. Mungkin ada yang belum familiar. Ya. Mungkin saya pengen mengenalkan ya metode Anaba. Metode Anaba itulah metode membaca Al-Quran. Anaba itu apa? Anaba itu adalah saya ambil dari inspirasi surat Luqman ya. Wattabi sabila man anaba ilayya.
dan ikutilah orang-orang yang kembali. Anab itu maknanya adalah roja'a, kembali. Nah, kembali kepada Al-Qur'an. Karena ini bermula, ya saya nulis ini bermula dari sebuah diskusi dengan Dr. Mulyan Abdul Khair ya. Ketika melihat realita banyak sekali orang-orang yang belum bisa banyak baca Al-Qur'an gitu ya. Kalau metode banyak, ada yang terlalu lama, ada yang terlalu cepat gitu. Tapi kalau metode Anaba ini yang tawasud, yang tengah-tengah, tidak terlalu lama, tidak terlalu cepat. Butuh 16 kali pertemuan untuk bisa baca. Nah, untuk bisa baca Quran itu ada 3 langkah. 3 langkah yang harus dikuasai. Yang pertama apa? Menguasai huruf-huruf hijaiyah. Menguasai huruf-huruf hijaiyah. Nah, kalau untuk menguasai huruf hijaiyah ini saya menggunakan pendekatan, yang ada pendekatan nanti kesamaan bentuk, ada kedekatan titik, ya, ada analogi, gitu. Itu nanti ada di bukunya ya. Intinya apa? Sekali bertemu itu langsung mereka bisa menguasai. Sebagai contoh saja ya, untuk menguasai 28 huruf hijaiyah itu saya klasifikasikan menjadi 8 kelompok ya, dan langsung saya buat natomnya. Anaba, tayasa, jaha, khodada, roza, sasa, sobo, tozo, agha, wafaqa, kalamaha, anaba, tayasa, jaha, khodada, roza, sasa, sobo, tozo, agha, wafaqa, kalamaha. Itu cara untuk menguasai huruf hijaiyah. Jadi pertemuan pertama langsung sudah hafal. Jadi nanti pertemuan berikutnya tinggal apa? Praktek. Jadi ada teori praktek itu. Itu langkah pertama, menguasai huruf hijaiyah. Langkah yang kedua yaitu menguasai tanda baca. Tanda baca itu apa? Harokat. Kalau kita belajar itu ya tulisan Arab itu ternyata apa? Harokat itu ada 8. Nah, untuk memudahkan itu saya juga membuatkan natum-natum atau lagu itu. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Harokat itu berapa jumlahnya? 8. Yang pertama fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga dhammah, dibaca a, i, u. Kemudian yang keempat fathatain, yang kelima kasrotain, yang keenam dhammatain, dibaca an, in, un. Kemudian yang ke-7 sukun, dibaca dimatikan, yang ke-8 tasdid, dibaca didobelkan. Itu adalah cara untuk menguasai apa? Tanda baca. Itu langkah yang kedua. Ya. Nanti ada, itu kan konsepnya ya. Kemudian praktiknya nanti ada itu. Jadi a, i, u, bibu, tatitu, itu ya. Itu nanti di bab yang kedua. Kemudian langkah yang ketiga, ketika ingin seseorang itu bisa membaca Al-Quran, yaitu menguasai dasar-dasar tajwid. Karena ketika seseorang itu pengen mengetahui bacaannya itu baik dan benar, kan harus ada standarnya. Nah, standarnya apa? Tajwid. Nah, untuk menguasai apa ya dasar-dasar tajwid itu saya juga sudah membuat ya metode-metode untuk memudahkannya ya, secara teori dan prakteknya. Ini satu contoh saja ya. Contoh untuk menguasai hukum mat gitu ya. Contohnya begini ya, nadomnya itu. Matobi'i disebut emat asli, tandanya ada 3. Tandanya ada 3. Yang pertama fathah bertemu alif, yang kedua kasroh bertemu ya sukun, yang ketiga dhammah bertemu wawu sukun, dibaca di ayun, dibaca di ayun. Itu adalah apa? Untuk menguasai matofi. Dan untuk saat ini ya, untuk metode Anaba ini saya sudah mengadakan beberapa pelatihan baik di wilayah Solo, Boyolali, Wonogiri, kemudian di Semarang, juga pernah juga di Jawa Barat. Ya. Jadi memang masih proses untuk betul-betul kita mengenalkan metode ini bagaimana bisa diterima oleh umat. Bahkan kalau mau yang buka ya sekarang sudah ada YouTube-nya juga ya, YouTube Anaba, metode Anaba. Kalau pengen mengetahui sejauh mana metode Anaba ini. Dan metode ini bisa digunakan baik itu anak-anak, remaja, pemuda, atau orang tua.
Dan saya sudah menerapkan di matrix yang menggunakan metode saya ini. Mungkin seperti itu yang juga saya sampaikan untuk mengenalkan yaitu tentang metode Anaba ini. Demikian. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, monggo saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak. Benar. Oke. Mungkin bagus sekali ya tadi adik-adik kelas 10, 11, 12 bisa menyimak bagaimana sih metode Anaba itu secara ringkasnya. Nanti bisa menghubungi beliau. Ya, monggo. Apa istilahnya latihan terkait metode ini biar lebih fasih lagi. Karena beberapa anak ada yang sudah hafal berapa juz itu Pak, ini mungkin bisa lebih intens ya. Mungkin bagi yang belum membaca Quran lancar ya nanti bisa belajar. Kalau ngapunten ya, kalau untuk metode saya itu kalau diterapkan di lembaga pendidikan itu bisa 1 semester ini. 1 semester. Ya, karena ya untuk siswa ya. Bisa juga. Ada panduan RPP-nya juga. Ada RPP-nya. Lengkap. Ya, luar biasa. Ini masih ada 5 menit. Mungkin ada siswa-siswi mau ditanyakan? Ya. Kalau tidak ada, mungkin ada pesan untuk siswa-siswi kita, Pak, dari Pak Anwar, mungkin biar banyak lebih semangat, ibadahnya lebih kuat, belajarnya juga tentang ilmu agama lebih giat. Baik. Pak Ahmad dan Ikhwan sekalian, para siswa-siswi SMA Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingin ingatkan saat ini merupakan perlu kita sadari tantangan para pemuda itu luar biasa. Makanya mari betul-betul kita jadikan Rasulullah ini sebagai teladan. Jadikan Rasulullah ini sebagai idola. Ternyata Rasulullah ketika pengen menjadi orang yang sukses, ternyata sejak kecil Rasulullah itu betul-betul berusaha. Ada sebuah ungkapan, manjada wajada. Barang siapa mereka itu bersungguh-sungguh, insya Allah mereka akan bisa. Ini jadikan prinsip. Kemudian, jadikan Islam ini sebagai pegangan kita. Karena apa? Tantangan luar biasa. Jangan sampai kita itu menjadi generasi pembebek. Kalau Rasulullah mengingatkan kepada kita, la takunu ima'ah. Janganlah kalian menjadi orang yang ima'ah. Orang yang tidak punya prinsip. Kalau kalian sudah sekolah di lembaga pendidikan Islam, jadikan Islam sebagai pegangan. Jangan sampai ima'ah itu in asanan nasu antusinu. Ima'ah itu adalah kalau orang itu berbuat baik, ikut berbuat baik. Wa indolamu tadolamu, kalau seandainya teman-temannya berbuat dolim, ikut berbuat dolim. Jangan seperti itu. Akan tapi wattinu anfusakum. Akan tapi hendaklah kalian tetap di atas prinsip Islam. Gunakan Islam ini sebagai pegangan kita. In asanan nasu antusinu. Kalau seandainya manusia berbuat baik, mari kita ikut. Wa in dolamu falatadolam. Kalau seandainya teman-temannya, sahabatnya, mereka itu berbuat dolim, berbuat maksiat, jangan sampai kita ikut-ikutan berbuat dolim dan berbuat. Karena apa? Jelas kalau seandainya kita terjerumus ke hal-hal seperti itu akan merugikan
pada diri kita dan akan merugikan masa. Maka tugas kita, mari tadi ya, ingat 3M. Mulai dari diri kita masing-masing. Kita perbaiki diri kita untuk menjadi seorang anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan menjadi kader-kader pemimpin di masa. Kemudian yang kedua, mulai dari hal-hal yang kecil. Mari betul saya belajar dan belajar kita lakukan. Karena apa? Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu oleh dengan cara belajar. Kemudian yang ketiga, mulai dari sejak. Jangan ditunda-tunda. Karena apa? Wal asr, demi masa. Waktu ini suatu hal yang berharga. Waktu ini tidak akan berulang kembali. Usia muda ini mari betul-betul gunakan sebaik-baik. Ingat kalau Rasulullah itu mengingatkan kepada kita, ikhtanim khamsan qabla khamsan. Gunakan yang 5 sebelum datangnya 5. Di antaranya apa? Tabaka qabla harumika. Masa mudamu sebelum datang masa tua. Masa muda ini kekuatannya luar biasa. Dengan kekuatan masa muda ini kita akan bisa berbuat apa saja. Kalau digunakan kebaikan, Masya Allah, kita nanti masa tua akan menuai. Demikian pula, kalau seandainya orang masa mudanya suka berbuat maksiat, tentu mereka akan sulit untuk menghentikan perbuatan kemaksiatan. Makanya kalau seandainya kita saat muda ini betul-betul suka berbuat ketaatan, maka kita akan menjadi orang yang mulia, akan mulia di antara. Termasuk di antaranya akan masuk ke dalam golongan rajulun atau sabun nasa fi ibadatil wahdah, yaitu orang pemuda yang tumbuh berkembang dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu akan dicintai oleh orang tuanya, dicintai oleh saudaranya, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat sampaikan, mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian dari saya. Langsung saya akhiri ya, atau ditutup dengan doa. Bisa, Pak. Nanti untuk dari sekolah mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan iman kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang istiqomah di dalam menapaki jalan hidup Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar. Allahumma arina al-haqqa warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batila warzuqna. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya, salamatan fil akhirah, wa afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, awwin fi sakaratil maut, wa najatan minan nar wal afra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian dari saya. Wa akhiru da'na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah matur nuwun Pak. Salutin atas materinya pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Waalaikumsalam. Ya, demikian tadi untuk materi kajian yang dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang tema tadi diangkat adalah Maulid Nabi, Pemuda dan Spirit Perubahan.
menjadikan hasanah ilmu dan nasihat kepada kita baik sebagai siswa, bapak dan ibu guru, tetap semangat dalam kondisi yang saat ini untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya lain-lain, ini dari siswaan dari Bapak Wahyu Pujianto akan menyampaikan beberapa sedikit dari hal kesiswaan. Silahkan disimak. Nanti untuk presensi akan kita share di chat Zoom ya. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SMA Islam 1 Surakarta dan selamat pagi Bapak Ibu Guru SMA Islam 1 Surakarta. Alhamdulillah untuk pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di kajian virtual yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad. Untuk dari kesiswaan, Pak Wahyu akan memberikan sedikit informasi khusus untuk kelas 10 dan untuk kelas 11 untuk berkaitan dengan foto kartu OSIS dan foto data diri, insya Allah akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 25 Oktober. Jadi untuk kelas 10 dan kelas 11 diwajibkan seluruh siswa hadir. Nanti pembagian jamnya akan Pak Wahyu share melalui Pak Aris. Dan untuk surat edarannya ini akan segera menyusul juga. Untuk biayanya kurang lebih sebesar Rp50.000 untuk 2 foto. Itu untuk foto kartu OSIS dan foto data diri. Kemudian informasi untuk kelas 12 yang akan sebentar lagi akan lulus ya. Saya harapkan seperti yang disampaikan beliau Bapak Mardi tadi di awal, berkaitan dengan semangat belajar untuk siswa-siswi kelas 12 lebih ditingkatkan lagi ya. Untuk pekan ini jatahnya masuk kelas 12 IPA. Jadi saya harap, saya kemarin punya rekapan beberapa siswa yang tidak masuk atau sering mangkir ya, istilahnya mangkir. Karena kenapa? Kelas 12 IPA wajib masuk tatap muka, bukan KBM daring lagi. Saya harapkan teman-teman Anda yang kelas 12 IPA yang mendapatkan jadwal masuk KBM datang ke sekolah wajib. Itu. Kemudian untuk foto ijazah atau foto kelas 12 nanti insya Allah akan saya selenggarakan pada bulan Desember akhir tahun untuk persiapan foto ijazah. Kemudian siswa-siswi kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 saya harapkan ketika foto nanti khususnya cowok atau putra, rambutnya dipotong yang rapi. Itu yang paling penting. Kemudian untuk siswa-siswi kelas 10, alhamdulillah Pak Wahyu lihat perkembangannya dari hari ke hari untuk kedisiplinan berpakaiannya sudah bagus. Saya harap kakak-kakak kelas 11, kelas 12 bisa mencontoh kedisiplinan adik-adik tingkat kalian. Begitu yang saya inginkan. Karena kenapa? Kalau pakaian Anda disiplin, rapi, tertib,
nanti insya Allah akan terbawa sampai Anda kerja. Dimanapun Anda bekerja, dimanapun Anda ditempatkan, akan terbawa rasa kedisiplinan diri, baik itu kedisiplinan datang, kedisiplinan dalam belajar, kedisiplinan dalam berpakaian, meliputi banyak skala hal. Harus dibiasakan sejak kini. Coba mindset kelas 10, kelas 11, dan kelas 12 diubah semua. Ya, Anda sudah siswa-siswi SMA, bukan anak-anak SMP. Ikuti aturan-aturan yang diterapkan. Kalau Anda tidak terbiasa dengan aturan-aturan, nanti Anda akan terbiasa atau Anda mengalami kesulitan jika Anda melaksanakan studi lanjut di universitas. Karena kenapa? Di universitas itu sedikit bocoran, Bapak Ibu dosen tidak akan memperingatkan seperti ini. Anda mau datang kuliah 12 kali pertemuan, Anda cuma datang 3 kali, ujian ya ujian. Tidak akan diingatkan. Pak, nanti hasilnya kalau tidak lulus, ya udah dosen nggak mau tahu nilai yang Anda buat sesuai dengan apa yang Anda perbuat juga. Kalau Anda sregep, kalau Anda tertib absen, tertib mengikuti ulangan, hadir dalam setiap acara-acara yang diselenggarakan sekolah, nah, itu menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu guru dalam menentukan nilai. Terus kemudian siswa-siswi yang belum aktif atau masih ada problem dengan Bapak Ibu guru di mapel-mapel, banyak tugas yang belum dikerjakan, mohon dengan sangat ya, Pak Wahyu ingatkan sekali lagi, nilai Bapak Ibu guru sesuai dengan penilaian karakter Anda selama mengikuti pelajaran. Setiap Bapak Ibu guru memiliki ketentuan khusus dalam memberikan nilai kepada Anda. Ya, jadi saya harap siswa-siswi kelas 10, kelas 11, kelas 12, baik itu pelajaran daring, baik itu pelajaran tatap muka di sekolah, harus aktif. Ayo, kita semangatkan lagi. Kalian sudah cukup libur terlalu lama, ya. Sekarang sudah saatnya sekolah. Walaupun dalam keadaan suasana terbatas, kita harus semangat, ya. Biasakan datang di sekolah, cuci tangan terlebih dahulu, termogan terlebih dahulu, protokol kesehatan yang paling utama. Kemudian masuk. Dan alhamdulillah untuk tatap muka di SMA Islam kita sudah berjalan lancar. Nanti siswa-siswi yang belum melaksanakan tatap muka kelas 12 IPS 1 dan kelas 12 IPS 2 dimohon menyesuaikan dengan adaptasi baru yang ada di sekolah kita. Begitu ya. Tuh, nanti untuk surat edaran fotonya akan Pak Ari share insya Allah hari Kamis, paling lambat hari Jumat. Untuk pelaksanaan fotonya hari Senin. Untuk kelas 10 dan kelas 11 sama, hari Senin. Cuma dibedakan jamnya. Nanti kelihatannya dimulai dulu dari kelas 10 untuk pukul 8 pagi. Jadi tidak ada yang terlambat. Kemudian pakaiannya harus pakaian OSIS dan berdasi. Karena buat foto OSIS dan foto data diri. Untuk rambut, saya ingatkan lagi, dimohon putra untuk dijaga kerapiannya. Yang putri, jilbabnya dicari atau dipakai jilbab yang paling baru yang Pak Wahyu berikan kemarin di kelas 10. Itu saja. Untuk kelas 2, kalau kelas 11-nya nanti kemungkinan pukul 9.30 untuk pelaksanaan fotonya. Kalau bisa lebih cepat, nanti bisa dimajukan juga. Tergantung situasi dan kondisi. Tapi ini baru sedikit bocoran. Nanti untuk surat edarannya secara resmi disampaikan melalui Bapak Ibu Guru Wali Kelas atau melalui grup WhatsApp masing-masing kelas Anda. Oke, cukup sekian dari Pak Wahyu. Semangat belajar. 2 hari ini libur, manfaatkan. Coba siswa-siswi yang masih ada kekurangan,
tugas atau kekurangan apa bisa dikerjakan. 2 hari waktu yang panjang, ya. Hari Rabu dan hari Kamis itu hari Selasa dan hari Rabu waktu yang panjang. Nanti sebelum distorkan nilainya ke bagian wali kelas semuanya, tolong segera diselesaikan tugas Anda masing-masing. Cukup dari Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, action. Lagi. Persiapan. 1, 2, 3, action. Sekali lagi ya. Halaman terakhir. Itu masih 2 halaman lagi. 1, 2, 3, action. Halaman terakhir. 3, 2, 1, action. Oke, terima kasih. Terima kasih atas kajiannya. Kalian semua. Terima kasih seluruh partisipan ya, siswa dan Bapak Ibu guru serta karyawan telah hadir mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Spesial edition Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Marilah kita tutup kegiatan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Selamat pagi, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nonton Pak, Sirolab siapa Pak? Sirolab siapa? Enggak.